Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Fitria. Di video kali ini saya akan mengulas tentang pengaruh bahasa gaul terhadap dunia pendidikan. Pasti sudah pada penasaran kan? Jadi, bagi teman-teman yang penasaran, tetap ikuti terus video ini ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi negara Republik Indonesia yang telah diakui oleh pemerintah sebagai bahasa nasional. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak terjadi pergeseran pengucapan serta penulisan terhadap bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Hal itu terjadi di masyarakat, terutama di kalangan remaja, yang saat ini semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti penyingkatan kata, penambahan huruf yang sudah baku, bahkan pengurangan huruf. Pergeseran pengucapan dan penulisan terhadap bahasa Indonesia ini disebabkan oleh munculnya bahasa baru di masyarakat, terutama di kalangan remaja, yang merasa dirinya semakin percaya diri dengan menggunakan bahasa baru ini yang disebut dengan bahasa gaul. Lalu, bahasa gaul sendiri itu apa sih artinya? Jadi, bahasa gaul merupakan bahasa yang berasal dari bahasa perkembangan atau modifikasi dari bermacam-macam bahasa yang termasuk bahasa Indonesia. Bahasa gaul tidak memiliki struktur gaya bahasa yang pasti atau baku. Sebagian kata-kata yang digunakan adalah singkatan atau plesetan dari bahasa Indonesia yang susah dilacak asal-usulnya. Bahkan, generasi muda inilah yang sering menggunakan dan menciptakan bahasa gaul di masyarakat. Perkembangan bahasa gaul yang semakin luas, hampir semua masyarakat, terutama di kalangan remaja, menggunakan bahasa gaul. Apalagi semenjak mengenal teknologi komunikasi handphone. Pengenalan ini terjadi melalui jejaring sosial. Seperti yang kita ketahui, remaja saat ini sangat dekat dengan dunia maya. Sehingga di masyarakat, terutama di kalangan remaja, merasa skeptis dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang tahu skeptis? Jadi, skeptis itu adalah ragu-ragu atau tidak percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, teman-teman. Jika hal ini berlangsung lama dan semakin dicintai, maka keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai identitas bangsa Indonesia akan semakin tergeser, bahkan akan hilang. Sebenarnya teman-teman, tidak mengapa jika menggunakan bahasa gaul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Namun, alangkah lebih baiknya jika tetap harus mengetahui batasan-batasannya, agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap pelestarian bahasa Indonesia, teman-teman. Apa saja sih contoh dari penggunaan bahasa gaul? Nah, di video ini saya akan menampilkan contoh dari penggunaan bahasa gaul versus bahasa Indonesia. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran, disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Jenny. Halo, perkenalkan, nama saya Malika. Li, lo tau gak sih, gue tuh lagi kepo sama anak baru itu loh, Johnny.
Juni siapa ya? Ya ampun, lu kagak tahu? Kudet banget lu. Sebentar. Kamu tadi bilang kudet. Kudet itu apa ya? Kudet. Ya ampun, kudet lu juga gak tahu. Kudet itu kurang update. Sebentar. Kepo itu apa ya? Udah, diam. Dengar cerita. Gue tuh ya, baru pertama kali ini ngerasain falling in love. Rasanya tuh kayak gimana gitu loh, masa lu gak tahu sih? Lik, gue kasih tahu nih ya, di zaman sekarang kalau lu nggak pakai ngomong kayak gitu, itu namanya lu gak gaul. Dan bahasa yang tadi gue ucapin, kepo lah, ini fall in love lah, itu namanya bahasa gaul. Ih, lu. Sebentar deh, kamu tuh kenapa sih kalau bicara pakai bahasa yang tidak mudah dipahami? Apa tadi kamu bilang itu bahasa gaul ya? Terus tadi juga kamu ada bahasa Inggrisnya juga. Jangankan bahasa gaul sama bahasa Inggris, saya aja bahasa Indonesia masih belum paham. Ya udah sih, mulut gue yang ngomong gue. Emang masa ya sudah sih, kan saya cuman kasih tahu. Setelah kita lihat bersama-sama contoh dari penggunaan bahasa gaul versus bahasa Indonesia, ada yang perlu diperbaiki. Apa saja itu? Yang pertama, gue. Kata gue bisa diganti dengan kata saya atau aku. Yang kedua, lo atau lu. Kata lo atau lu ini bisa diganti dengan kata Anda atau kamu. Yang ketiga, kepo. Kepo ini termasuk dalam penyingkatan kata. Kepo ini kepanjangan dari knowledge everything particular object, yang artinya selalu ingin tahu. Yang keempat, kudet. Kudet ini juga termasuk dalam penyingkatan kata. Kudet ini kepanjangan dari kurang update, yang artinya orang yang tidak tahu informasi atau berita terkini. Yang terakhir, ke. Ke ini bisa diganti dengan kata seperti. Mudah kan teman-teman? Jadi teman-teman mulai belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga pelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, masyarakat Indonesia, terkhususnya kalangan remaja, menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, bahasa gaul menyebabkan buruknya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat, terkhususnya di kalangan remaja. Apabila ini berlangsung lama dan makin dicintai, resmilah kita telah mengubur semangat Sumpah Pemuda, yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Lalu, apa sih hubungan dan pengaruh bahasa gaul terhadap dunia pendidikan?
Tentu saja ada hubungannya teman-teman, karena ketika kalian menjalankan aktivitas bersekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, maupun perguruan tinggi, diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan? Tidak mungkin menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul tidak termasuk dalam tatanan bahasa akademis. Serta penggunaan bahasa gaul ini dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam berkomunikasi, berinteraksi, mengemukakan pendapat, mengemukakan ide, dan sehubungan sosial lainnya. Jika penggunaan bahasa gaul ini dibiarkan berlangsung lama dan akhirnya terbiasa menggunakan bahasa gaul, nah ini yang berbahaya teman-teman, karena akan berpengaruh dalam pendidikan yang kalian tempuh, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, maupun perguruan tinggi. Bagaimana tidak, ketika berinteraksi, berkomunikasi, atau sedang presentasi, kegiatan-kegiatan tersebut tanpa kalian sadari akan ada pencampuran bahasa gaul dengan bahasa Indonesia yang baku, sehingga menimbulkan keanehan dalam berbahasa. Jadi, teman-teman harus tetap membatasi penggunaan bahasa gaul dan harus tahu kapan dan pada saat apa bahasa gaul ini digunakan agar tidak berdampak pada pelestarian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, teman-teman. Upaya pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama, menanamkan dan menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga akan bahasa Indonesia sejak dini. Yang kedua, menghindari penggunaan bahasa gaul maupun bahasa asing yang berlebihan. Karena jika berlebihan, maka dianggap sebagai pelecehan terhadap kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia pada setiap aktivitas, baik aktivitas resmi maupun tidak resmi. Bagaimana? Sudah paham teman-teman? Bagus. Baik, sekian dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.